Batas antara benar dan salah semakin tidak terlihat. Tapi bukankah kebenaran dan keadilan adalah di atas segalanya? Terlebih Ferdy Sambo CS telah mengakui yang intinya ia terlibat dalam pembunuhan ini. Kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar, kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat, Ricky, istri saya jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap lakukan. Tapi tidak, saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Ada anggapan kok semua tuduhannya dikasihnya ke Richard Eliezer karena dia udah mulai nggak mengikuti skenario Sambo. Saya kira enggak sih, itu kan semua disajikan saja faktanya apa adanya. Pak Sambo bahkan di persidangan memberikan tanggapan, sudah cat, saya dan kamu, kita tanggung jawab. Kamu nggak usah bawa-bawa. Iya, tidak perlu bawa yang lain. Ini karena memang dalam Saya rangkaian peristiwa itu sebenarnya kan Pak FS bicara ke Richard, kemudian terjadilah peristiwa di tanggal 8 itu, penembakan itu kan. Dari fakta persidangan pun terlihat tidak ada kontribusinya terhadap peristiwa itu. Bahkan Ricky sudah sempat menolak. Bagaimana mungkin orang yang sempat menolak diminta melakukan penembakan menolak? Itu bisa dihukum misalnya nanti lebih berat daripada orang yang justru menembak. Itu kan tidak logis gitu. Sama halnya ketika kami memberikan kesempatan tanggapin deh bagaimana pernyataan dari kuasa hukum FS. Nah berarti kalau dari abang pernyataan dari Richard Eliezer nggak semuanya benar? Ya tidak semua benar, dan itu sudah terkonfirmasi lewat beberapa fakta persidangan. Misalnya waktu ditanya soal berita acara pemeriksaan tanggal 5, sebenarnya waktu itu skenarionya sudah terungkapkan bahwa tidak benar tembak-menembak. Kemudian Richard diminta menceritakan, jadi bagaimana sih? BAP tanggal 5, Richard malah menyampaikan, saya tidak melakukan penembakan. Richard tidak melakukan penembakan sama sekali. Yang menembak semuanya Pak Ferdy Sambo. Itu keterangannya BAP tanggal 5. Oh itu yang katanya Itu yang ada perubahan BAP. Di persidangan dia tidak lagi bicara ada tembak-menembak Joshua dan dia, tetapi bilang bahwa Pak Ferdy Sambo menembak Joshua, Richard tidak ikut penembakan. Itu diakui oleh Richard sebagai keterangan yang dia memang bohong. Itu di persidangan dia bilang, ya memang saya berbohong. Kemudian ditanya tujuannya, ya nggak ada, saya bohong saja. Artinya persepsi kami itu untuk kepentingan dia sendiri gitu. Baru setelah itu dia berubah lagi pada tanggal 6, dia bilang bahwa yang menembak berdua. Saya juga ikut menembak. Saya 3 atau 4 tembakan, Pak Ferdy Sambo sisanya. Nah, perubahan-perubahan inilah sebenarnya harus dinilai. Nggak boleh dong justice collaborator hanya untuk menyelamatkan diri. Dia harus menunjukkan fakta yang benar. Karena kan dia juga pelaku, dia juga terdakwa. Jadi dia juga punya kepentingan kan. Walaupun dia JC, dia punya kepentingan untuk membebaskan. Kalau bila mana perlu melepaskan dirinya dari tanggung jawab. Kemarin misalnya ahli balistik menyampaikan, ternyata keterangan 3-4 kali penembakan. Faktanya ahli balistik bilang ada 8 selongsong peluru. Artinya 8 kali tembakan itu, bukan 3-4 kali tembakan. Juga ketika bicara soal stayer dibawa oleh KM, juga Bu Putri bersamaan lewat tangga sebelah lift. Ternyata setelah direkam di CCTV, itu tidak ada dia bawa stayer dengan KM dan Bu Putri, tapi dia sendiri lewat pintu sebelah kiri, dan itu adalah tempat biasanya tempat ADC berdiam di situ gitu. Dan itu dia masuk ke situ, kemudian dia keluar lagi tanpa membawa senjata apapun. Gitu. Artinya keterangan-keterangan ini kan tidak sesuai dengan keterangan dia, fakta-fakta ini gitu. Sehingga kembali lagi tadi, satu keterangan saksi saja kalau dia tidak berkesesuaian dengan yang lain, walaupun dia JC, tidak mungkin itu diandalkan. Gitu. Masih ada perdebatan antara Ferdy Sambo ikut melakukan penembakan, justru menyangkal. Gitu, nggak ada melakukan penembakan. Ini yang benar gimana sih Bang? Ini menurut keterangan Pak Ferdy Sambo ya, juga keterangan Kuat Ma'ruf, juga keterangan Ricky Rizal, baik di BAP maupun di persidangan, menyampaikan bahwa Pak Ferdy Sambo tidak pernah menembak Joshua. Dia hanya menggunakan senjata milik Joshua menembak ke dinding-dinding. Keterangan dari mereka juga, Richard menembak itu sangat cepat peristiwanya. Penembakan itu beberapa kali, kemudian maju ke depan setelah Joshua ambruk, kemudian ditembak di
ditembak kembali. Abang yakin Bang bisa dipercaya? Maksudnya ini kan sudah sekian lama seorang Kuatmaruf dan juga seorang Ricky Rizal menjadi ajudan dan jadi drivernya PFS gitu kan. Ada anggapan ini kong kali kong nih bertiga gitu kan. Jadi apapun yang dilakukan oleh FS ya dibenarkan oleh Kuatmaruf dan Ricky Rizal. Nih abang melihatnya gimana nih Bang? Sekali lagi abang nggak bisa membenarkan yang salah loh Bang. Oh iya, saya berdasarkan bukti aja, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sulit kalau mereka mau bohong-bohong lagi, karena ini eksaminasi. Artinya ini bukan hanya pemeriksaan seorang penyidik saja, tetapi di sana ada jaksa, ada hakim, ada kami sebagai penasihat hukum. Dan yang diukur dari keterangan itu adalah konsistensi. Mereka semua sudah mengakui bahwa bicara tembak-menembak dulu itu bohong. Di pengadilan, mereka sudah sampaikan semua fakta yang sebenarnya, dan bagaimana kita memeriksa konsistensi itu adalah memeriksa kesesuaiannya bukan hanya antara saksi atau terdakwa, tetapi dengan bantuan teknologi, sains dalam pembuktian itu, digital forensik untuk mengungkap CCTV, kemudian dihadirkanlah psikolog forensik, dihadirkanlah ahli balistik dan otopsi Untuk membuktikan itu. Nah, dari ahli balistik tadi saya sampaikan 8 selongsong peluru. Kemudian temuan soal ada 3 selongsong HS itu memang ditemukan juga proyektilnya ada di dinding. Artinya lengkap. 3 selongsong dengan 3 proyektil di dinding. Artinya kan semua penembakan ke dinding. Sedangkan 8 selongsong peluru itu dari Glock 17 milik Richard, itu sudah diakui dengan keterangan semua. Richard melakukan penembakan terhadap Joshua. Artinya ada 8 kali penembak. Ini kalau kita konsisten melihat keterangan balik. Bukan 8. Itu dari senjatanya yang dari dipegang senjata peluru Glock. dari senjata Glock. Dari Glock 17 MPH 851 identik dengan milik Richard. Bukan saya ngomong, itu ahli balistik yang ngomong. Kalau gitu nanti kita akan tunggu bagaimana jari persidangan 3 kali lagi ya? Sampai Januari putusan. Itu baru pembelaan, kita coba melakukan pembelaan secara optimal. Itu memang hak dari terdakwa ya. Nanti setelah itu kan selesai, kemudian masuk pada tuntutan oleh jaksa penuntut umum, kemudian kami diberi kesempatan juga menyampaikan pledoi. Setelah itu baru putusan dari hakim. Kita mesti punya frame yang lebih terbuka gitu, bahwa di persidangan ini ada beragam bukti, tidak mungkin hanya satu bukti saja yang digunakan, yang lain dikesampingkan gitu. Hanya karena berbeda dengan yang satu ini, tidak mungkin. Karena mekanisme bekerjanya hukum tidak demikian. Dia justru melihat kesesuaian. Jadi kami sebenarnya punya harapan baik penuntut umum juga hakim ini betul-betul bersikap terbuka untuk kemudian dengan keterbukaan itu bisa melihat secara objektif dan melakukan penilaian secara objektif. Di akhir hakim mengambil keputusan secara adil. Adil ini bukan cuma buat terdakwa, tetapi juga untuk korban, untuk masyarakat tentunya. Itu sih harapannya, tidak lebih tidak kurang. Temis Dewi Yunani, simbol keadilan hukum. Semoga bukan sekedar simbol yang menghiasi ruang persidangan. Semangatnya harus jelas diwujudkan bagi para pencari keadilan yang berharap kepadanya. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story berikutnya.